Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Sarlini dengan NIM 1905112482. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kali ini saya akan memberikan 3 materi teman-teman, yaitu ada materi mengenai contoh yang baik tentang klien accepted. Kemudian yang kedua ada keterampilan merespon klien, dan yang ketiga adalah keterampilan bertanya dengan bahasa tertutup dan terbuka. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita simak dan kita tonton materi yang pertama, yaitu ada materi berkenaan dengan contoh yang baik tentang klien captive. Nah, di sini saya di dalam mata kuliah konseling individual akan memberikan contoh yang baik bagaimana seorang konselor menerima klien dengan cara yang hangat, ramah, sumeh, dan menyenangkan atau dikenal dengan klien acceptance. Saya akan memberikan contoh jika kita dihadapkan oleh seorang klien. Dan konselor tentunya memberi salam. Assalamualaikum Bapak, silakan duduk di ruangan saya. Maaf sebelumnya, ini dengan Bapak siapa ya? Oh, Bapak berasal dari mana? Baik, dari Selat Panjang. Nah, saya sebagai konselor di sini perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Sarlini. Oh, ternyata Bapak berasal dari Selat Panjang. Nah, saya tahu itu Selat Panjang di mana, Pak. Selat Panjang kan terkenal sama sagunya. Iya, jadi kita sebagai konselor bisa pertama-tama untuk meminta klien kita memperkenalkan diri dan asalnya dari mana. Mungkin ketika dia menjabarkan bahwasannya dia berasal dari suatu tempat yang kita tahu, kita bisa memberikan respon balik bahwasannya untuk merangsang klien ini lebih dekat dengan kita. Karena seseorang itu akan terangsang dalam pembicaraan ketika pembicaraan atau topik yang dibicarakan itu ketika dua individu itu tahu akan topik itu. Jadi ketika kita sudah memberikan umpan balik atas pernyataan dia mungkin akan merasa lebih dekat dengan kita. Nah, ya Selat Panjang itu saya tahu karena saya kemarin ditugaskan di Selat Panjang. Jadi saya mengetahui bahwasannya Selat Panjang itu terkenal dengan sagunya. Nah, ngomong-ngomong, Bapak ini datang ke sini sendirian? Oh ya, sendirian. Mungkin apa Pak yang bisa saya bantu? Mungkin ada sesuatu itikat yang Bapak bawa sehingga Bapak datang ke ruangan saya. Nah, di sini kita sebagai konselor sudah mulai memberikan rangsangan-rangsangan untuk mengetahui permasalahan apa atau tujuan klien ini datang kepada kita. Tentunya dengan senyum yang ramah, dengan ucapan yang bisa menghangatkan, kemudian dengan posisi duduk yang dekat dengan jarak 1 meter, kemudian dengan tatapan mata yang fokus dengan klien. Nah, di sini kita harus menggunakan bahasa-bahasa maupun tekanan-tekanan bahasa yang bisa membuat klien kita itu gembira sehingga didengar dengan cara yang menyenangkan. Kita dikenal dengan ramah, sumeh, dan hangat. Ketika klien kita sudah mengungkapkan permasalahan, maka oh begitu, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Jadi bagaimana terhadap permasalahan ini? Apakah istri Bapak mengetahuinya? Kemudian mungkin ketika klien itu menangis, kita bisa dengan mengikuti gestur tubuh yang bagaimana menunjukkan bahwasanya kita juga mengikuti kesedihan Bapak tersebut. Begitu. Kalau begitu kita akan mencari solusinya, Pak. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selain itu kita juga harus tetap bisa membangun kebahagiaan dari klien kita. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya contohkan, yaitu dengan cara memberikan senyum yang
baik, yang lebar, yang bisa membahagiakan orang lain. Kemudian dengan kata-kata serta penekanan kepada klien kita, bahwasannya kita juga berempati, bersimpati, sudah respect dengan dia. Kemudian dengan memperlakukan klien kita dengan... Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan videonya dan materi yang diberikan? Ayo, kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan merespon konseling. Silakan ditonton dan disimak. Keterampilan seorang konselor dalam merespon klien. Nah, yang pertama, jika klien kita sedang bercerita panjang lebar, maka kita sebagai konselor bisa memberikan respon di sela-sela pembicaraan dengan kata seperti iya, terus, selanjutnya, kenapa, bagaimana. Dengan kata-kata seperti itu bisa membuat klien kita meneruskan ceritanya yang mungkin ia terlupa dan lain-lain. Nah, dengan memberikan kata-kata tersebut, klien kita akan berpikir bahwasanya kita sangat-sangat berkonsentrasi terhadap pembicaraan tersebut. Jika kita dihadapkan oleh klien yang menangis dalam konseling, kita sebagai konselor bisa memberikan respon. Jika klien itu sejenis dengan kita bisa memberikan respon seperti usapan bahu, kemudian pelukan, kemudian usapan pada tangan. Nah, respon-respon yang kita berikan itu bisa memberikan ketenangan bagi klien kita. Dan jika klien kita lawan jenis, mungkin dengan memberikan kalimat seperti ini, saya turut sedih atas apa yang telah menimpa Bapak. Seperti kalimat seperti itu merupakan salah satu bagian dari rasa empati kita yang kita berikan kepada klien. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita dihadapi oleh klien yang emosional, menghentak meja, atau menangis, atau marah-marah, kita sebagai konselor bisa memberikan respon dengan memberikan waktu jeda 1-2 menit. Nah, waktu jeda ini yaitu digunakan untuk konseling, untuk menenangkan dirinya atau mengungkapkan emosi yang ada pada dirinya, seperti itu. Atau kita sebagai konselor bisa memberi arahan kepada klien bahwasanya jika Bapak udah selesai dengan emosional Bapak, atau dengan jika Bapak sudah selesai menangis, Bapak bisa memanggil nama saya, tetapi jangan lama-lama ya. Ya, seperti itu respon yang bisa kita berikan. Nah, gimana teman-teman? Materinya sungguh sangat luar biasa sekali kan? Untuk materi yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan bertanya dengan bahasa tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dan terbuka. Ditonton ya. Yang mana pertanyaan tersebut harus bersifat terbatas, tegas, dan menstimulir serta memotivasi klien untuk bisa mengubah dirinya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah di mana pertanyaan yang diberikan kepada klien dan jawabannya itu hanya terbatas iya dan tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka adalah di mana pertanyaan yang diberikan kepada klien dengan jawaban yang tidak ada batasnya. Jadi klien dengan puas hati untuk bisa mengungkapkan segala jawaban yang ada di pikiran dan hatinya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya berikan sebuah kasus dan akan saya berikan contoh pertanyaan tertutup dan terbuka. Jika ada kasus di mana klien itu tidak percaya diri karena dirinya terlalu cantik, sehingga ketika di sekolah ia sering dibully dan dijauhi oleh teman-temannya karena cara dia berpakaian dan wajahnya yang cantik serta pakaiannya yang menarik hati lelaki lain. Dengan hal tersebut, dengan kasus tidak percaya diri karena anak ini sering dibully sesama wanita, sehingga dia datang ke guru BK atau konselor untuk memberikan konseling. Nah, jika ada kasus seperti ini, kita bisa sebagai konselor memberikan pertanyaan tertutup kepada klien seperti ini. Apakah kamu tidak percaya diri dengan hanya bulian tersebut? Iya. Misalnya dia menjawab iya. Nah, kita sebagai konselor bisa memberikan lagi. Apakah kamu nyaman dengan kenyamananmu ini? Tidak, misalnya tidak. Apakah kamu merasa dirimu cantik? Iya. Misalnya dia menjawab gitu kan. Lalu
Kenapa kamu tidak percaya diri? Apakah kamu akan terus-menerus seperti ini hidupmu? Sedangkan kamu cantik, kamu pintar, dan kamu memang bak bidadari. Apakah kamu ingin terus dibully dan tidak percaya diri? Sedangkan kamu sangat memiliki kecantikan yang luar biasa. Tidak, misalnya dia menjawab. Nah, kita sebagai konselor bisa memberikan pertanyaan terbuka sebagai konfrontasi seperti, bagaimana mungkin kamu bisa tidak percaya diri, sedangkan diri kamu itu sungguh sangat sempurna dan cantiknya luar biasa? Dia akan menjawab bla bla bla. Kemudian kita bisa memberikan lagi, yaitu, kenapa kamu tidak bisa percaya diri, sedangkan yang membulimu, yang tidak suka denganmu hanya beberapa orang. Sisanya, manusia yang ada di bumi ini sedang mengagumimu, sedang memuji-muji kecantikanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa percaya diri? Dia akan berpikir, dan itu kata-kata, kalimat yang kita berikan, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tadi, otomatis akan memberikan motivasi kepada dirinya untuk bisa kembali percaya diri. Nah, dia akan mengubah, di mana dia akan mengubah dirinya agar bisa percaya diri. Jadi, kata-kata, pertanyaan kita itu bisa menjadi konfrontasi bagi klien kita. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat luar biasa kan materi-materi yang diterangkan di dalam video tadi? Nah, semoga teman-teman bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam video tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Sinta Dwi Sarlini, mohon undur diri. Jika ada kesilapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.